Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratim mustaqim. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang diberikan kepada kita, khususnya sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang benar-benar kekasih Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa patut kita untuk berzikir, lisan kita berzikir terus. Buat apa? Buat mengingat, buat untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar nantinya kita mendapatkan pertolongan dengan signal-signal sholawat yang kita baca setiap harinya. Setidaknya 5.000 kali per hari kita baca sholawat. Sholawat apa Ustaz? Terserah. Mau sholawat Jibril, mau sholawat Nariyah, mau sholawat Munjiat, mau sholawat apapun terserah. Yang penting tidak akan membebankan diri antum sendiri. Artinya apa? Segala amalan, ingat ya, segala amalan yang jika diamalkan akan membebani antum, ini akan menjadi amal, malah menjadi suatu apa? Bumerang buat antum sendiri. Kenapa? Karena beban yang sangat berat dengan amalan-amalan yang sunnah, sehingga yang wajib, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat ditinggalkan 5 waktu, lillahi rabbil alamin, gak ada sama sekali pada diri antum. Sehingga apa? Bukan kita mendapatkan makrifat dari Allah Subhanahu wa taala, malah justru sebaliknya. Yang kita dapatkan adalah apa? Laknatullah, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang wajib kita tinggalkan. Karena sesuatu yang diwajibkan oleh Allah nomor 1 kita tinggalkan. Kenapa Ustaz ini kalau ditinggalkan tidak ada masalah? Sebenarnya kalau kita mengamalkan yang lain, banyak masalah, big masalah. The big of problem. Jadi besar sekali masalahnya. Kenapa? Karena nanti yaumul hisab, yang dihisab pertama kali seperti yang Ustaz bilang adalah apa? Sholatmu. Ketika sholatmu bagus, maka amal-amal antum yang tadinya kurang bagus ngikut menjadi bagus. Sebaliknya ketika sholatmu nanti jelek, karena sudah disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ketika sholatmu nanti jelek, maka meskipun amal kamu bagus, di luar amal itu bagus, zikir kamu bagus, gak ada gunanya sama sekali. Maka dari itu ketika kita sholat, lakukan sholat berjamaah. 1, kedua, lakukan sholat dengan awal waktu sholat. Jangan menunda-nunda, apalagi sampai di jamak, di qadha, apalagi keterlaluan benar. Apalagi sholat dijalankan hanya untuk membatalkan kewajiban saja, terlalu sekali. Terlalu sekali kita memblackout apa yang Allah tetapkan. Memblackout di sini apa artinya? Dalam arti dan tanda kurung bahwa apa yang Allah perintahkan dengan perintah sholat 5 waktu kita abaikan begitu saja. Hayya 'alas sholat, marilah kita sholat. Tidak datang bukan sholat, tapi game dibesarin. Main game terus sampai lupa sholat. Sholat sudah selesai, berjamaah selesai. Akhirnya apa? Ketinggalan kita sholat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunullah, jamaah pencerahan, bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 51. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Innallaha, sesungguhnya Allah. Ingat dalam Al-Qur'an kalau sudah kata-kata in di sini ada sumpahnya Allah.
Sumpahnya Allah buat segala sesuatu yang Allah firmankan. Artinya apa? Allah nggak akan bohong dengan firman-firman Allah ini. Allah nggak akan mendustai dengan firman-firman Allah. Ayat Allah yang diawali dengan in. Ini merupakan suatu ayat yang harus kita perhatikan. Karena didasari dengan apa? Dengan dasar-dasar yang Allah sudah tetapkan. Dan Allah tidak akan mengingkari segala sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika Allah itu sayang pada hambanya, diwujudkan dengan segala sesuatu itu. Sayanglah. Kun fayakun, apa yang hambanya minta. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Apa yang hambaku minta. Andai kata hambaku ini menjadi golongan hamba yang bertawakal Allah, tawakal kepadaku, akan aku cukupi. Jadi kita nggak hanya mendapatkan kaya saja, itu tidak ada gunanya. Buat apa orang kaya? Tetapi yang kita dapatkan orang di atasnya orang kaya adalah orang yang cukup. Kesehatan yang paling utama adalah suatu hal, rezeki yang paling utama adalah kesehatan. Nikmatnya sehat, nikmat fitriyah yang sehat. Buat apa antum punya banyak harta sementara apa? Makan aja ditakar. Ya enggak. Makan aja kita ditakar. Harta bergelimpang banyak sekali. Tapi makanan kita ditakar. Beda mereka fakir miskin yang enggak punya apa-apa, enggak pernah merasakan takaran, makan los. Hanya dengan nasi sambal sama gerih. Lauknya gerih. Los. Los sampai pagi dia los. Artinya apa? Tidak ada takaran-takaran. Beda mereka itu. Artinya apa? Artinya mereka merasakan nikmatnya daripada apa yang Allah berikan kepada kita. La in sakartum la azidannakum. Jika kita bisa bersyukuri nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat buat kita semua. Bersyukurlah. Bagaimana kita menghargai rasa syukur ini? Sama. Orang ikhlas juga belajar sama. Belum tentu ustadz yang di sini antum kira pasti ikhlasnya tinggi. Enggak. Ustadz pun juga gitu. Kita sama-sama belajar. Susah bagi aneh, bagi ustadz juga untuk belajar ikhlas. Susah. Untuk belajar benar-benar menjalankan suatu hal yang Allah ajarkan. Susah. Kita di sini sama-sama belajar. Fungsinya pencerahan bimbingan amalan tiap pagi ini adalah kita sama-sama belajar. Tidak ada yang pinter, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang paling unggul, tidak ada yang di bawah. Kita sama-sama mencari thalabul ilmi. Mencari ilmu-ilmu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah itu. Rabbi itu Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhanmu. Rabbi Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhanmu. Fa'budu, karena itulah sembahlah dia. Jadi innallaha Rabbi wa rabbukum fa'budu, Tuhanmu dan Tuhanku, sembahlah dia. Hada sirati mustaqim. Hada, perintahku ini adalah siratum, jalan. Siratum adalah jalan, atau di sini aturannya adalah jalan. Kalau berhubungan dengan akhirat adalah agama. Dinukum, yaitu agama-agama kita semua. Apa agama kita semua? Adalah Islam. Agama terakhir Islam. Nggak ada lagi agama yang lain. Agama yang benar-benar syahkan oleh Allah. Di mata Allah syah. Mustaqim, yaitu yang lurus. Yang tegak lurus. Jadi suatu hal sembah dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankan sholat. Sholat benar-benar kita jalankan. Jangan sampai sholat kita lalai. Jangan sampai kita menjadi golongan hamba Allah yang benar-benar akan mendapatkan suatu dosa-dosa atas segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Secara hal-hal yang kita lihat maupun tidak kita lihat. Kenapa? Ketika kita menjalankan suatu pahala, jika Allah menghendaki pahala tidak sampai pada kita, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sia-sia amal yang kita lakukan. Makanya tidak ada jaminan di sini sebagaimana ulama akan masuk surga. Seorang ustadz atau kiai pasti masuk surga. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan sama sekali. Banyak mereka orang yang ahli ibadah malah masuk neraka. Kenapa? Ketika dia ahli ibadah hanya berpikir negatif kepada orang pelacur, maka hancurlah semua amalnya. Amalnya dia hancur. Amal seorang ahli ibadah hancur, jatuh.
Pernah salah suatu riwayat, seorang ahli ibadah ini sholatnya minta ampun 60 tahun tidak pernah lepas. Coba dibayangkan 60 tahun ahli ibadahnya tidak, sholatnya, tahajudnya semua. Udah nomor satu lah pokoknya. Seorang ahli ibadah. Jadi nggak bisa diragukan lagi. Udah pasti orang ini pasti masuk surga. Suatu ketika dia sujud, diinjaklah ininya. Jadi ketika dia sujud, si ahli ibadah diinjaknya leher mereka sama orang kafir. Kemudian apa yang dia bilang? Seorang ahli ibadah itu bilang kepada si kafir ini, wahai orang kafir, ketika kau injak kepalaku seperti ini, kamu akan masuk neraka selamanya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah membalikkan semuanya itu. Dengan apa? Justru orang kafir ini malah masuk surga. Justru orang ahli ibadah ini yang dengan mudahnya mengutuk mereka orang kafir ini. Dengan mudahnya dia menas orang kafir ini pasti masuk neraka. Sebaliknya, ini merupakan suatu hal yang harus kita ambil hikmah di balik semuanya ini. Apa yang kita ambil hikmahnya? Kita ambil hikmahnya, jangan apapun bentuknya ketika kita ibadah, apa yang kita lakukan, jangan sia-siakan, jangan sampai amal yang kita punya ini kita kasih kepada orang. Kita boleh dermawan, tapi kalau bapakan amal atau pahala yang kita punya hanya milik kita. Jangan terlalu dermawan dengan amal kita. Ketika kita punya amal, kita kasih kepada mereka-mereka. Dengan cara apa? Dengan cara menggibah mereka. Ketika kita menggibah si fulan, maka pahala kita lari ke si fulan ini. Di sini ada dosa yang bikin pahala kita semua, habis saat di akhirat. Jadi dosa yang bikin pahalamu atau pahala-pahala yang kita habis di akhirat. Waduh. Kalau begitu sia-sia Ustaz, kita punya pahala, punya segala sesuatu yang kita lakukan, amal yang kita lakukan. Pada dasarnya endingnya habis di akhirat. Masya Allah. Apa itu Ustaz? Nah, di sini. Satu adalah orang yang meninggalkan sholat asyar. Orang yang meninggalkan sholat asyar, ingat ini, antum semua, siapapun yang ada di sini. Siapapun jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan, jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Makanya tadi Ustaz bilang, jangan sampai amal-amal itu membebani kita, sementara sampai kita meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Meninggalkan sholat asar adalah akan bisa menyebabkan dosa ini akan menyebabkan pahala kita habis di akhirat. Bal tuthiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu kekal abadi selamanya. Di situ disebutkan apa yang ada di akhirat itu selamanya, nggak ada ujung-ujungnya, nggak ada endingnya di sana. Lama sekali waktu akhirat dibandingkan waktu dunia, nggak seberapa. Umur antum berapa? Umur 40 sudah peringatan lampu hijau. 45, 50 lampu kuning. Bahkan sudah ada yang garis merah, lampu merah peringatan. Umur 60 sudah nyawa sambungan. Sementara tidak ada taubat di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Disebutkan itu jelas, innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah itu mensukai hambanya yang suka bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina. Tobatlah kita. Wa yuhibbul mutatahhirin. Sucikan hati kita. Hati ini disucikan. Jangan sampai kita memandang sebelah dengan pandangan yang sinis, sementara memandang yang lain dengan pandangan yang bangga dan tertawa, senyumnya luar biasa karena faktor segala kedudukan dan derajat dan pangkat. Salah ini. Di mata Allah semua adalah biasa, normal semua. Hanya orang-orang yang beriman, yang mempunyai al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri. Hanya mereka ini yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di Allah, mulia di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mari kita kaji semua bareng-bareng. Mari kita gali semua bareng-bareng. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia ini. Sementara fata morgana. Dunia sudah tidak ada apa-apanya. Kita lihat sekarang. Orang tua kita sudah nggak ada. Udah meninggalkan kita. Sementara kita yang masih hidup di dunia mendoakan orang tua saja gak mau. Begitu dengkilnya bin pengkil kita ini. Dengkil bin pengkil kita ini. Sudah tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Rasa kasih sayang kita pada orang tua nggak ada. Orangnya sudah nggak ada. Kirim Fatihah aja gak mau. Maka dari itu jadikanlah diri kita menjadi hamba Allah yang senantiasa ingat selalu dengan firman-firman Allah, mempelajari ilmu-ilmu Allah, mempelajari sunnah-sunnah Rasul dengan hadis-hadis yang ada. Hadis-hadis sahih yang kita kerjakan, yang kita pelajari, kemudian kita mengerti. Sampaikan ilmu itu meskipun satu ayat. Sampai kapan menyampaikan ilmu satu ayat? Sampai nanti kita menjelang ajal. Allah idza balaqati taraq wa qilla man raq wa zanna annahul firaq. Nyawa udah dikerongkongan, pasti kita digerogotin iblis. Hati-hati di sini. Amal kita tidak sebanding dengan apa yang tentara iblis kerahkan dengan ribuan miliaran untuk mengganggu kita di saat kita mendekati sakaratul maut. Maka dari itu sering kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita mohon kepada Allah? Ya Allah, berikan kami suatu hal keberkahan ketika nyawa kami nanti diambil, ya Allah. Wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Dari neraka dan hisab-hisab yang ada, belum tentu tidak akan jamin hisab nanti kita dipermudah. Kenapa? Karena unsur-unsur dan unsur dosa-dosa kita yang ada. Ini yang pertama adalah meninggalkan sholat asar. Yang kedua, jadi meninggalkan sholat asar tadi ada hadisnya dalam Bukhari Muslim. Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka amalnya akan terhapus. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah bermaksiat ketika sendiri di kamar mandi. Jadi bermaksiat ketika sendiri di kamar yang ada. Di kamar mandi, kayak di kamar. Alias apa? Ini lebih cenderung dengan hubungannya zina muhson. Segala sesuatu zina dengan perbuatan zina muhson, zina khairu muhson, zina laman, dan segala sesuatu yang ada berhubungan dengan zina. Kenapa ketika kita dalam kesendirian, maka yang terusnya adalah setan iblis selalu menggerogoti pikiran-pikiran kita, senantiasa mengganggu pikiran-pikiran kita. Maka dari itu perdalamlah ilmu-ilmu dalam kita. Ketika dalam kesendirian, makrifat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertajam, perjelas dalam hati ini, sehingga hati ini benar-benar, qalbi ini benar-benar hidup. Ketika hidupnya hati ini akan melemparkan iblis yang mau mengganggu kita di saat kita dalam kesendirian. Makanya dengan memelatih ini apa? Wa minal laili fatahajud. Sepertiga malam dalam kesendirian, tahajudlah. Akan menambah suatu apa? Pahala tambahan buat kita. Yang ketiga, ghibah. Tahu sendirilah ghibah. Nggak perlu Ustaz jelasin bagaimana ghibah itu. Ustaz udah tahu sendiri, nggak perlu dijabarkan. Yang penting nanti kalau dijabarkan habis-habisin waktu. Yang penting bagaimana kita menghindari ghibah ini. Jangan sampai pahala kita terhapus, hilang semuanya. Hanya karena apa? Karena emosi sesaat. Karena segala sesuatu yang bisa melemparkan kita ke dalam lembah yang terjerumus. Kemudian yang kelima, yang keempat, menyakiti perasaan seseorang. Ini yang sering. Ini yang perlu kita bahas. Tanpa sadar, di saat dilema, langkah demi langkah, di saat dilema apa yang kita lakukan, satu detik demi detik, matanya kita pandangan satu demi satu, tanpa sadar kadang kita tanpa terasa menyakiti perasaan seorang. Menurut kita sih bagus. Menurut Ustaz bagus. Ustaz maksudnya begini.
Tapi nggak tahu apa yang Ustaz sampaikan adalah menyakitkan perasaan antum. Ini juga sama. Belum tentu posisi Ustaz seperti ini yang menyampaikan segala sesuatu kepada antum akan membuat antum senang. Kalau membuat antum nggak senang, ini juga bahaya. Artinya apa? Pahala Ustaz hapus semua. Makanya berhati-hatilah terhadap segala setiap seseorang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita menyakiti perasaan mereka. Lebih baik banyak-banyak dan diperbanyak kita mohon maaf. Perkuat tali silaturahim. Bercandanya pun juga hati-hati. Jangan bercanda keterlaluan yang akhirnya menyebabkan apa yang dinamakan dengan emosi. Biasanya bercanda teman dari teman. Lu di sini, kamu ke sini. Kita bercanda sambil minum kopi. Tadinya dari awalnya bercanda. Endingnya adalah berantem. Ribut. Berantem sungguhan. Sampai bahkan terjadi suatu pembunuhan. Kenapa? Perasaan tersakiti. Perasaan ternodai dengan omongan-omongan kasar. Hati-hati dengan hal ini. Perasaan ini akan menyebabkan dan mudah tergelincirnya. Karena apa? Didominan dengan lisan atau lidah tak bertulang. Hati-hati benar. Apa yang kita kerjakan, amal yang kita kerjakan, hati-hati. Kadang satu langkah salah, 5 langkah belum tentu ada benarnya. Ketika satu pahala kita lakukan, 5 pahala belum tentu, 5 dosa belum tentu terlemparkan dari kita, bahkan bisa masuk ke dalam kita. Hati-hati dengan segala ini. Jaga diri kita ini. Kita sama-sama berusaha untuk menjaga. Tidak ada yang dominan, tidak ada yang prakarsa di sini, tidak ada. Independent of concept, selalu berkonsep dalam suatu hal dengan konsep-konsep yang jelas. Yang kelima adalah memelihara anjing. Ada suatu hadis yang mengatakan, Innallaha, yaitu sesungguhnya Allah, Innallaha haramal bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnom. Jadi Allah, sesungguhnya Allah itu mengharamkan Innallaha haramal bai'al khamri, yaitu minuman keras. 1. Wal khinziri, dan babi, makan babi. Wal asnam, dan suatu hal seperti patung-patung itu. Jadi innallaha haramal bai'al khamri wal maitati, dan bangkai. Di sini ada 4 itu, tidak ada termasuk anjing di sini. Tetapi di sini anjing, kenapa anjing di sini memelihara anjing merupakan suatu hal yang bisa menghabiskan pahala kita di akhirat. Kenapa? Karena dalam suatu hadis riwayat Muslim mengatakan memelihara anjing setiap hari pahalamu akan dikurangi 2 akhirat. Jadi pahala kita dikurangi 2 akhirat. Ah, Ustaz, kalau begitu tidak usah melihara anjing. Ingat ada salah satu anjing yang bisa masuk surga. Apa itu? Anjingnya Ashabul Kahfi, namanya apa? Khidmir. Salah satu menjaga batu api, anjing ini masuk surga. Maka tidak ada larangan untuk hal ini. Untuk larangan tidak boleh memelihara anjing, tidak ada. Tetapi memelihara anjing akan mengurangi pahala kita 2 akhirat sehari. Ya pinter-pinternya kita, bagaimana kita berusaha, tujuannya, fungsinya. Kalau zaman baginda Rasulullah SAW ada salah satu umatnya yang memelihara anjing hanya untuk menjaga kebun. Silahkan. Dibolehkan Ustaz? Ustaz tidak bilang dibolehkan, juga tidak bilang nggak perlu dibolehkan. Kita pelajari, kita asumsi daripada hadis-hadis yang ada, mana yang kita yakini, lakum dinukum waliyadin. Kemudian yang ke-6, percaya dengan zodiak. Dah jelas ini segala sesuatu, tidak perlu Ustaz jelasin. Yang ke-7 adalah ini yang paling terakhir, yang sangat bermakna, yaitu durhaka pada orang tua. Ilamana ibnu Adam, jika nanti anak Adam itu mati, putuslah semua perkara illa minas salas, kecuali 3 perkara. Kecuali 3 perkara yang nggak bisa putus. Apa itu salah satunya? Awalat soleh itu ulah. Anak yang soleh yang mau mendoakan bapak ibunya ketika nggak ada. Nah,
Tadi kan Ustaz udah bilang, doain sayang kepada orang tua, awalak sulh itu ulah. Au ilm tafawbih, yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan meskipun satu ayat. Ini Ustaz nyampein dalam dakwah ini, Ustaz sampaikan satu ayat kepada antum semua. Kemudian antum sampaikan mereka satu ayat juga. Ini akan menjadi suatu hal apa? Jihad kita. Jihad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mati dalam keadaan menyampaikan ilmu atau jihad, maka mereka termasuk apa yang dinamakan syahid. Kita dambakan kematian dengan syahid. Kenapa? Kalau orang mati syahid, kenapa Ustaz? Kok bangga sekali? Orang yang mati syahid ini akan dibebaskan dari fitnah kubur. Artinya kita akan dibebaskan dengan fitnah kubur. Apa fitnah kubur Ustaz? Fitnah kubur adalah suatu pertanyaan malaikat kepada kita. Man rabbuka? Man dinuka? Segala pertanyaan, 6 pertanyaan itu. Bisa nggak kita jawab? Yang jawab amal kita. Ketika mereka datang aja gemeter kita. Ketakutan kita. Sepinter-pinternya kita jawab sudah takut duluan, hancur semuanya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Yang ketiga adalah apa? Sedekah jariah. Jadi sedekah yang mengalir, yang selama masih hidupnya, masih dinikmati orang-orang sebagaimana mendirikan tempat ibadah, bermanfaat. Orang yang sudah mati masih mendapatkan apa? Masih mendapatkan suatu jariah. Amalnya masih mengalir terus kepada si fulan. Makanya, jangan jadi jagoan. Ketika masih hidup tanah orang tuanya diwakafkan untuk bikin musola atau bikin masjid. Begitu orang tuanya nggak ada, anak sudah rebutan warisan apa? Menggugat lagi tanah yang sudah diwakafkan untuk suruh membeli. Masya Allah, bukan awalat surat itu ulat, tetapi ini Masya Allah, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan, Ustaz banggakan, Ustaz takzim. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini bermanfaat buat kita, senantiasa dijadikan kita sebagai hamba Allah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah di dalam kita menggali ilmu, istiqomah di dalam kita melangkah. Mudah-mudahan diijabahi, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat kita, bermanfaat dan kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari di sini maupun di lingkungan kita, dalam keluarga maupun di luar keluarga. Marilah kita kaji, mari kita pelajari dengan penuh hikmat dan iman. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.